Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat selalu. Kembali di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas penugasan minggu lalu yang sudah kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan secara singkat apa itu kontrol panel hosting. Nah, di situ sudah ada pada materi yang sudah kalian download, yaitu panel kontrol yang digunakan untuk melakukan pengaturan pada layanan web hosting. Atau bisa juga program software yang disediakan oleh penyedia web hosting yang berfungsi untuk mengoperasikan, mengatur, menjalankan, dan mengelola segala fasilitas yang ada di web hosting. Kemudian yang kedua, domain adalah nama atau alamat dari sebuah website. Sebutkan 5 ekstensi domain yang digunakan di Indonesia. Yang pertama ada .net, ada .com, .info, .tv, .co.id, .go.id, kemudian ada .ac.id, .sch.id, .or.id, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, sebutkan beberapa contoh dari kontrol panel hosting yang bersifat open source yang tersedia di internet. Nah, di materi pun juga sudah ada cPanel, ada Flash, ISP-config, sampai dengan sPanel. Ada Webuso, ada Agenti gitu ya. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan hosting? Nah, hosting itu adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan oleh website kita disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. Itu merupakan pengertian dari hosting. Oke, dari pembahasan di situ silahkan nanti bisa kalian catat untuk jawabannya supaya nanti bisa untuk belajar, dan apabila nanti saya tanyakan ulang, kalian bisa menjawab dengan benar. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan hosting dan juga domain. Nah, sebelum masuk ke kontrol panel hosting, nah, nantinya itu apa, penggunaannya bagaimana, macam-macamnya apa saja secara mendalam, kita harus tahu dulu apa yang namanya hosting dan juga domain secara mendasar, supaya nanti ketika praktek ataupun di materi selanjutnya tidak kesulitan. Oke, nah di situ saya akan ulas kembali ada hosting, website, domain. Nah, cara kerjanya itu seperti apa? Nah, di situ yang namanya website dapat diibaratkan sebagai rumah, tempat kita tinggal yang dapat diisi dengan hal apapun yang kita sukai. Nah, di sini untuk menyewa atau membeli dan membangun sebuah rumah, pastinya kita perlu yang namanya lahan atau sebidang tanah ya. Nah, yang namanya tanah itu kita ibaratkan sebagai hosting. Nah, di sini hosting adalah tanahnya yang di atasnya berdiri rumah milik kita sendiri. Ya, di sini hostingnya sudah ada sebagai lahannya, kemudian website kita sebagai rumahnya. Sebuah hosting memiliki satu atau beberapa server yang terhubung dengan jaringan internet dengan kecepatan tinggi. Setelah dibangun sebuah rumah atau websitenya di situ, kita harus menginformasikan alamat rumah kita agar orang lain dapat mengunjungi di dunia maya. Nah, alamat itu yang dinamakan sebagai domain. Ya, di situ jadi misalkan kita akan membeli tanah, kemudian tanah itu akan dibangun rumah kita. Supaya orang lain tahu rumah kita berada di lahan tersebut, kita butuh yang namanya alamat. Dan disebarluaskan supaya orang lain tahu alamat rumah kita ada di mana. Itu cara kerja dari hosting, website, dan juga domain. Ya, insya Allah kalian sudah paham ya.
Kita masuk ke hosting. Nah, pengertian hosting sudah beberapa kali kita singgung dan juga udah ada di pertanyaan. Hosting atau web hosting adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. Nah, yang namanya website di dalamnya itu bisa berisi macam-macam. Di antaranya ada gambar, ada video, ada tulisan, ada plugin, ada script yang rumit, dan masih banyak yang lainnya. Kalian bisa lihat misalkan web sekolah pasti ada yang namanya informasi, ada yang berisi tulisan-tulisan pengumuman, bahkan ada videonya juga di situ. Di dalam websitenya pasti ada yang namanya plugin dan juga script pendukung supaya website itu berjalan dengan baik. Tanpa hosting, data-data yang ada di website kita itu tidak akan bisa ditampilkan sehingga website kita itu tidak bisa diakses oleh netizen. Nah, karena data-data website kita tidak punya tempat untuk meletakkan dan menyimpan file pendukung websitenya. Nah, maka yang namanya website pasti butuh yang namanya tempat penyimpanan. File-file pendukung website supaya dapat berjalan dengan baik dan juga bisa diakses oleh kita. Maka itu yang dinamakan hosting. Ya. Sampai sini paham ya untuk pengertian dari hosting. Nah, selanjutnya alur kerja website kita ketika diakses, di mana di situ terdapat hosting. Nah, untuk membuka website kita, misalkan di sini ada klien, orang itu harus mengetik alamat domain website kita pada sebuah browser, entah itu browser Google Chrome, Mozilla Firefox, atau yang lainnya. Kemudian, domain tadi akan menuntun browser yang digunakan itu ke hosting yang sudah dibangun website kita. Jadi, misalkan pada klien sini kita mengetikkan domain sekolah kita atau website sekolah kita. Ketika database-nya ataupun filenya ada pada hosting yang sudah didaftarkan, otomatis website yang dibuka pasti akan memunculkan tampilan atau informasi yang ada. Nah, jika database-nya tidak ada atau tidak ada hosting yang menyimpan file-file website, pasti ketika kita mengklik website ataupun mengunjungi website di klien, di situ akan muncul biasanya error not found atau bahkan data tidak ditemukan. Itu karena ada alamat website tapi tidak disimpan isi dari website tersebut di hosting. Itu untuk alur kerjanya. Nah, berdasarkan cara mendapatkannya, yang namanya hosting itu ada dua. Ada yang cuma-cuma atau gratis, dan juga ada yang berbayar. Nah, misalkan ketika ada website atau ada situs yang menyediakan hosting secara gratis, itu biasanya di belakang nama domain pasti harus mencantumkan situs tersebut. Sebagai contoh, ada www.wix.com. Ketika kita akan membuat yang namanya domain ASC/HKT2, kita tidak bisa langsung .com atau .org atau .ac.id. Karena ini gratis, pasti kita harus mencantumkan ekstensi domain dari situs tersebut. Biasanya ada wordpress.com, ada blogspot.com. Nah, itu situs yang menyediakan hosting gratis. Kemudian kalau yang berbayar, nah itu pasti kita harus beli terlebih dahulu. Sebagai contoh ada domain.com, ada domain org, ada domain.info atau yang lainnya. Itu yang berbayar. Kemudian jenis hosting. Nah, di sini yang namanya hosting itu pembagiannya didasarkan pada penggunaannya. Ada hosting yang bisa digunakan beramai-ramai atau bersamaan, barengan gitu ya. Ada juga hosting yang bisa digunakan
sendiri tanpa berbagi. Nah, di situ ada beberapa contohnya atau jenis hosting, diantaranya ada share hosting, ada VPS, ada cloud hosting, ada WordPress hosting, dan juga dedicated hosting. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, cuma di situ tidak akan dibahas secara detail. Nanti ada materinya tersendiri. Nah, pengertian dari share hosting, dari kata share, di situ pasti bersama, dibagikan. Nah, sebuah layanan hosting di mana sebuah server dapat digunakan secara bersama-sama oleh banyak pengguna secara bersamaan. Kemudian ada VPS hosting, yaitu server hosting fisik yang dibagi-bagi kembali menjadi server virtual dan digunakan sebagai server hosting yang tersendiri. Jadi di situ ada komputer fisik atau server fisik sendiri. Nah, server itu dibuat yang namanya server virtual di dalamnya atau teknologi virtualisasi server. Nah, dari virtualisasi server itu nanti bisa digunakan sebagai hosting di dalamnya. Itu diistilahkan sebagai VPS, Virtual Private Server. Selanjutnya ada cloud hosting, jenis hosting yang menggunakan teknologi konsep komputasi cloud atau awan, di mana di situ mempunyai kecepatan yang lebih baik dan terkenal lebih aman. Ada juga WordPress hosting, yaitu bentuk lain dari share hosting dan memang dibuat untuk pengguna website yang menggunakan WordPress. Sebagai contoh tadi ya, free hosting. Kemudian ada juga yang terakhir dedicated hosting, yaitu merupakan sebuah layanan hosting yang dikelola oleh provider hosting, di mana klien dapat menyewa seluruh server dan tidak akan membagikan dengan siapapun. Atau layanan hosting ini di mana sebuah server yang dipakai oleh satu account. Sama saja satu website, ya satu pelanggan saja. Tidak dibagi-bagikan. Itu dedicated hosting. Nah, fungsi utama hosting itu apa saja? Nah, utamanya itu merupakan penyimpan data atau data storage dari sebuah website kita. Kemudian fungsi utama yang kedua yaitu menjaga website tetap online 24 jam, tidak down itu. Kalau misalnya tidak ada hosting, ketika kita panggil biasanya hanya loading terus dan bahkan down, tidak bisa diakses. Kemudian yang ketiga, sebagai alamat akses data website atau link website, di mana di situ merupakan redirect dari sebuah DNS. Itu fungsi utama dari hosting. Kemudian sekarang masuk ke yang namanya domain. Untuk hosting tadi seperti itu, insya Allah kalian bisa dipahami. Banyak sekali contoh-contohnya dan juga pembahasannya sudah ada di dalam. Sekarang domain. Apa itu domain? Yaitu merupakan alamat dari sebuah website. Nah, nama domain inilah yang nantinya akan digunakan oleh orang-orang untuk dapat mengunjungi website kita. Sebagai contoh, untuk alamat IP 31.13.71.36, di saat saya membuat materi ini, saya mencari DNS IP dari Facebook. Nah, di situ IP-nya ini. Jadi, jika nanti diketikkan IP ini di browser atau pada address bar, maka itu juga akan masuk ke halaman Facebook. Ya, itu merupakan domain. Perlu diingat, yang namanya domain sudah kita bahas di materi jauh sebelumnya tentang DNS. Apa itu fungsi DNS? Berubah IP menjadi nama domain dan sebaliknya. Jadi, fungsi dari nama domain di sini adalah untuk mempermudah pengunjung dalam mengakses dan mengingat alamat website kita. Jadi, misalkan tidak ada fasilitas domain atau DNS, kita wajib harus hafal alamat IP dari
Facebook, di mana alamat IP-nya biasanya itu selalu berganti-ganti. Google pun juga sama. Dan misalkan alamat website yang lain, sama juga seperti itu, harus ada IP-nya. Ketika tidak ada DNS, kita panggil IP, nah pasti rentan yang namanya lupa. Maka kita butuh yang namanya domain name server atau domain name system untuk merubah IP ke nama domain. Itu untuk domain. Nah, bagian dan jenis nama domain. Yang pertama ada top level domain atau disingkat TLD, adalah susunan huruf terakhir setelah tanda titik dari sebuah domain. Sebagai contohnya, misalkan google.com, maka TLD-nya atau top level domain itu adalah .com-nya. Jadi posisi yang paling kanan sendiri itu merupakan top level domain. Yang kedua, ada second level domain atau SLD, di mana bagian kedua dari kanan atau bagian setelah TLD dari sebuah nama domain. Contoh, ada amicom.ac.id. Maka untuk SLD-nya atau second level domain-nya adalah AC. Di situ posisinya sebelum top level domain yang di sini. Kemudian ada google.co.id, maka second level domainnya adalah .co. Ada gambaran ya, karena ini berurutan. Top level domain, kemudian second level domain. Yang ketiga ada third level domain. Adalah bagian setelah SLD dari sebuah nama domain. Contohnya google.co.id, maka third level domainnya itu adalah Google. Sama saja di sini adalah nama domainnya. Dan yang keempat ada subdomain. Adalah sebuah domain yang merupakan bagian dari domain utama. Subdomain itu biasanya terletak di depan atau sebelah kiri dari nama domain. Nah, tujuan dari dibuatnya subdomain ini biasanya karena diperlukan sebuah website baru yang memiliki fungsi berbeda dengan website utama. Sebagai contoh, ada website utamanya smkhkti2.sch.id, memiliki subdomain tkj.smkhkti2.sch.id. Nah, di sini fungsinya untuk jurusan TKJ, full tentang informasi jurusan TKJ. Atau bahkan mail.google.com. Nah, di sini itu merupakan subdomain dari google.com yang fungsinya untuk mengakses website email Gmail. Itu merupakan subdomain. Nah, contoh-contohnya banyak di internet, misalkan ada pkl.smkhkti2.sch.id atau bahkan subdomain yang lainnya dari sebuah instansi atau perusahaan yang ada. Nah, di sini sudah ada contohnya untuk pembagiannya. Third level domainnya yang mana, SLD-nya yang mana, TLD-nya yang mana. Kemudian yang namanya subdomain itu yang mana juga. Insya Allah ada gambaran, paham ya semuanya tentang domain. Kemudian yang namanya top level domain itu juga dibagi menjadi dua jenis. Ada global top level domain dan juga country code level domain. Nah, global top level domain ini biasanya untuk berbagai keperluan umum. Domain diantaranya ada .com, .net, .org, .gov, .biz, .info, dan lainnya. Sedangkan untuk yang country code level domain itu merupakan ekstensi domain yang khusus digunakan untuk negara tertentu. Biasanya contohnya ada .id, berarti itu CCTLD atau country code level domain negara Indonesia. .uk, .sg, .my, .ru Rusia ya, .jp itu Jepang, .fr itu Prancis. Oke, itu contoh dari country code level domain.
Nah, di sini ada jenis-jenis domain berdasarkan TLD yang sering kita jumpai. Ada .com, ada .net, sampai dengan .ac.id. Nah, di situ diperuntukkan untuk apa saja, itu sudah ada. Bisa kalian baca di situ. Ada .go.id berarti government Indonesia, berarti pemerintah di Indonesia. Nah, contohnya misalkan untuk TLD ini kemendikbud.go.id. Nah, itu pakainya TLD ini. Kemudian kalau kita untuk sekolahan pastinya SCH ID, School ID atau sekolah di Indonesia. .ac berarti akademi, itu biasanya itu untuk universitas atau kampus-kampus pakainya ini. Oke, itu jenis domainnya atau contoh-contohnya dan juga penggunaannya untuk apa. Oke, materi hosting dan juga domain sudah selesai. Silahkan nanti untuk materinya bisa di-download, dibaca, dan dipahami. Dan juga jangan lupa disimak untuk videonya, agar nanti lebih paham dalam memahami materi yang ada. Nah, untuk penugasan harian kedua, seperti biasa saya ambil untuk kehadiran kalian atau keikutsertaan dan juga penilaian harian, yang mana nanti akan saya gabungkan dengan penilaian harian pertama. Nah, tugasnya apa saja? Di situ sudah saya siapkan beberapa pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Silahkan bisa dipahami, kemudian dibaca di file materinya. Ada 7 buah pertanyaan. Nah, silahkan nanti untuk bisa menyelesaikannya dengan mengisi keikutsertaan dan juga jawabannya di link yang sudah tertera di sini. Oke, jangan lupa untuk dikerjakan. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya walaupun posisinya masih PJJ. Nah, tetap berdoa juga semoga kegiatan tatap muka pembelajaran cepat segera bisa terlaksana. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.